wabarakatuh. Good morning, everyone. I hope you have a good feeling for today. Thank you for coming in our class. Our subject today is talking about English curriculum and natural development. Because this is the second meeting, so we try to go into discussion about the introduction of English curriculum and natural development. Before we go into the curriculum and the tools and all of the things about the curriculum, we're going to the history development of curriculum in Indonesia. Yeah, you can look this screen. We start the curriculum from the first our independent. Ya, dari kita lihat nih kurikulum dari masa ke masa, dari awal kemerdekaan. Dimulai dari kurikulum 1947, lanjut ke 64, 68, 73. Di 1973 itu ada kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan. Terus kita lanjut di kurikulum 1975 yaitu munculnya normalisasi kehidupan kampus ya. Nah, di kurikulum 1984, di sini kita belajar mengenai kurikulum cara belajar siswa aktif atau CBSA. Lanjut di kurikulum 94 masih CBSA. Lanjut lagi di kurikulum 97 itu masih revisi dari 94 tapi masih CBSA. Di masa reformasi kita masuk kepada kurikulum baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dikenal dengan kurikulum KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, yang mana di sini menitik beratkan kepada student center ya. Jadi siswa sudah harus lebih aktif. Terus lanjut tidak lama kita berkembang kurikulum kita itu di kurikulum 2006 yang lebih kenal dengan namanya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di sini dititik beratkan sekolah bebas mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi, mulai muncul kelas berstandar internasional itu tadi ya. Setelah itu cukup lama kita berganti ke kurikulum 13. Di sini mengembangkan konsep kompetensi inti sebagai integrator horizontal sejumlah mata pelajaran dikurangi atau diintegrasi ya. Pasti tiap tahun pasti ada perkembangan kurikulum tersebut. Ya, ini sama perkembangannya, tapi ini saya buat dalam bentuk versi bahasa Inggrisnya, hampir sama semuanya. Oke, lupa saya menyampaikan bahwa di tahun 2022 kita berubah menjadi kurikulum merdeka. Okay, now we're going to the curriculum. What is the meaning of the curriculum? The curriculum is a reference to the entire program provided by a classroom, school, district, state, or country. Jadi di sini kurikulum itu sebuah program yang dimana menitikberatkan pada sekolah, kelas, sekolah, distrik itu adalah kabupaten kota, state itu negara bagian atau provinsi, dan negara. Jadi singkatnya bahwa kurikulum itu tidak hanya bisa dibuat oleh sekolah itu tersendiri. Jadi itu menurun dari tingkat negara yang dimana ditanggung jawabi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, baru turun nanti di tingkat provinsi, kabupaten kota, sekolah, baru akhirnya di kelas. Oke, lanjut ke selanjutnya itu Bruslovsky itu menjelaskan bahwa state that the curriculum is agreement among communities, educational professional, and the state on what learners should took on during specific period. Furthermore, the curriculum defines why, what, when, where, how, and with whom to learn. Jadi di sini jelaskan bahwa kurikulum itu tuh harus dengan pembuatannya dengan komunitas, profesional ya, ada profesional statement ya dari pendidik yang profesional. Apa yang dibutuhkan si siswa. Jadi dijelaskan why, kenapa kita pakai ini, what, apa, when, kapan, where, di mana, how, bagaimana, with whom to learn, dengan siapa kita belajar. Jadi dijelaskan semua tuh bentuk kurikulum itu. Nah, ini tadi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ya,
Jadi ada tujuannya pasti. Setiap kurikulum ada tujuannya, isinya apa, bahan pembelajarannya apa, sudah diatur semuanya. Untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ya, tujuan pendidikan apa? Kita harus tahu. Misalnya, kita contohkan bahwa eh, dia ingin menjadi seorang guru bahasa Inggris. Berarti target menjadi guru itu adalah sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan itu banyak eh, model pendidikannya. Eh, jadi harus milih, misalnya kalau dia ingin menjadi guru bahasa Inggris berarti dia mengambil sarjana pendidikan bahasa Inggris ya. Dan itu harus dilalui untuk menjadi seorang guru, itu tujuan pendidikan tersebut. And then SICARE GF menjelaskan kurikulum adalah suatu semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun secara kelompok baik di sekolah maupun di luar sekolah. Itu dia. Ada pendapat si Daniel Tanner dan Lord Tanner itu menjelaskan bahwa pengalaman pembelajaran yang terencana dan terarah yang disusun melalui proses rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman yang sistematis di bawah pengawasan lembaga pendidikan agar pelajar dapat terus memiliki minat untuk belajar. Ya, jadi terencana, terarah, dan disusun melalui proses rekonstruksi yang pengalaman yang sistematis di bawah pengawasan lembaga pendidikan. Jelas lembaga pengawas pendidikan kita yaitu Kementerian Pendidikan ya dan Kebudayaan. Di situ sistematis dia dari kementerian langsung ke provinsi, habis itu kabupaten kota, sekolah, dan terakhir di kelas. Itu jelas. And then Crouch M. Jane itu menjelaskan kurikulum mengandung konten atau subject matter, pernyataan tujuan ya, terminal objektif, urutan konten, pre-assessment dari entry skill yang dipersyaratkan kepada siswa ketika mulai belajar konten ya. Ada kontennya, ada tujuannya, ya urutannya jelas. Jadi kurikulum harus mencakup itu semua. Nah, ini kita masuk ke tujuan dari kurikulum. The purpose of the curriculum. Yang pertama adalah sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Ya, jelas. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Jadi mengerti dia, seperti sekarang misalnya sudah ada kurikulum merdeka. Jadi si siswa itu tahu apa aja yang termasuk sistem pendidikan yang diterapkan itu. Dan dapat memutuskan pendidikan yang selanjutnya. Jadi dia paham setelah ini tingkat selanjutnya begini. Jadi dia paham sistematika jenjang selanjutnya ketika di perkuliahan dia milih apa itu sudah dibuat nanti di ketika di SMA penjurusan dia mau jurusannya apa fokusnya. Terus yang ketiga adalah memeratakan pendidikan dalam negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan, tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerataan pendidikan itu penting tujuannya. Itu sudah sesuai dengan undang-undang. Membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas. Jelas, kita mendidik menjadi seorang yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab. Ya, akhlak juga termasuk. Karena apa? Supaya nanti ketika terjun ke masyarakat, dia sudah bisa siap pakai, sudah bisa berinteraksi dengan masyarakat, dan sudah dapat ibaratnya pengetahuan ketika di sekolah itu. Jadi ketika di masyarakat atau di dunia pekerjaan, dia sudah bisa mengikuti alurnya. Ya, the scope of the curriculum. Ruang lingkup ya. Untuk siapa kurikulum ini? Jelas untuk siswa itu tersendiri. Ya, siswa itu mendapatkan materi pembelajaran untuk diri dia. Untuk guru jelas untuk meningkatkan kompetensi guru, pengalaman, materi-materi baru yang bisa di-share, transfer of knowledge, transfer of attitude tadi kan itu karakter dan sebagainya. Untuk kepala sekolah atau pimpinan ya pimpinan tatker pendidikan itu penting. Untuk masyarakat dan orang tua ya, karena tujuan akhir tadi ini supaya di masyarakat di kehidupan lingkungannya itu berguna. Jadi siap pakai lah kalau kita bilang. Nah ini sebagian komponen dari kurikulum. Pertama ada tujuan, objektif. Kita menginginkan anak supaya apa? Pasti setiap kurikulum ada tujuannya, outcome-nya apa? Materinya ada. Nomor 2 adalah materi, knowledge ya. Apa yang diajarkan? Misalnya bahasa Inggris, supaya siswa dapat berbicara bahasa Inggris kita bilang seperti tujuannya. Apa materinya? Berarti tentang materi speaking ya. Bagaimana berbicara, bagaimana mulai berbicara dan
Terus yang ketiga adalah interaksi mengajar di sekolah, school learning experience. Ya, bagaimana interaksi di sekolah tersebut. Dan yang terakhir jangan lupa adalah penilaian, evaluation. Setiap kegiatan, setiap rancangan itu pasti ada penilaian. Jadi harus ada outcome penilaian, hasilnya apa. Jadi situ tadi ya, the component of curriculum tadi. Oke, terima kasih. See you next meeting, and last. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.